Katanya sih, cuman orang yang cerewet, pede, dan senang tampil yang bisa jadi pemimpin hebat. Tapi, gimana kalau ternyata orang pendiam, yang lebih suka nyendiri justru lebih cocok mimpin? Nah, pertanyaannya, introvert atau ekstrovert siapa sih yang sebenarnya lebih punya peluang jadi pemimpin hebat? Mari kita bahas. Oke, sekarang bayangin lu punya atasan atau pemimpin yang orangnya kalem banget. Gak banyak ngomong, jarang nongol di grup chat kecuali penting, dan kalau meeting pun dia lebih banyak dengerin daripada ngoceh. Banyak orang langsung mikir, wah, ini pemimpinnya kurang tegas, kurang karismatik, gak dominan. Padahal justru, bisa jadi itu tipe pemimpin yang justru paling efektif. Introvert tuh bukan berarti antisosial atau gak bisa mimpin. Mereka cuma beda cara kerja sama ekstrovert. Kalau ekstrovert tuh nge-charge energi dari interaksi sosial, nah introvert malah nge-charge energi dari waktu sendiri, dari refleksi. Tapi itu bukan kelemahan, justru itu senjata mereka dalam memimpin. Introvert tuh cenderung mikir dulu baru ngomong. Mereka jarang asal bacot. Jadi waktu mereka ngeluarin ide atau keputusan, itu biasanya udah dipikirin matang-matang, nggak impulsif. Dan buat seorang pemimpin, itu penting banget. Karena keputusan yang mereka ambil bisa berdampak ke seluruh tim. Terus, introvert juga jago dengerin. Bukan dengerin doang ya, tapi bener-bener nangkep maksud dan emosi dari timnya. Mereka nggak sibuk mikirin abis ini gua ngomong apa ya. Mereka fokus ke apa yang lo rasain, apa masa lalu, dan apa solusi yang bisa dikasih tanpa bikin drama. Ini bikin anggota tim ngerasa didengar, ngerasa dihargai, dan ujung-ujungnya makin loyal sama si pemimpin. Dan yang paling keren, introvert nggak haus spotlight. Mereka nggak pengen semua kredit ditarik ke diri sendiri. Mereka justru lebih seneng kalau anggota timnya yang bersinar. Karena buat introvert, kepemimpinan itu bukan soal lihat gue, tapi gimana caranya supaya lu bisa berkembang. Nah, ini yang bikin mereka cocok banget buat mimpin tim yang kreatif, tim yang inisiatifnya tinggi. Karena mereka nggak bakal ngerasa terancam kalau ada anak buah yang lebih pintar atau lebih vokal. Mereka malah bakal kasih ruang buat timnya ambil alih panggung. Ada studi juga dari Harvard Business School yang bilang, pemimpin introvert tuh performnya lebih tinggi waktu mimpin tim yang proaktif. Karena mereka ngerangkul ide dari bawah ke atas. Mereka nggak ngedominasi diskusi, jadi ide-ide bagus nggak ketahan di meja meeting. Tapi ya, bukan berarti semuanya mulus. Introvert juga punya tantangan. Kadang karena terlalu mikir, mereka bisa lambat ambil keputusan, terutama di situasi darurat yang butuh respon cepat. Terus mereka bisa cepet capek kalau harus sering tampil di depan umum. Dan kadang-kadang mereka terlalu low profile sampai orang lain mikir mereka nggak ngapa-ngapain, padahal kerja di belakang layar terus. Tapi kuncinya ada di kesadaran diri. Kalau seorang introvert tahu kekuatannya ada di mana, dan bisa nyari cara buat ngimbangin kelemahannya, kayak latihan public speaking atau punya second in command yang lebih extrovert, mereka bisa jadi pemimpin yang super solid. Lihat aja contoh nyatanya. Tim Cook, CEO Apple sekarang, itu introvert. Tapi dia bisa ngelanjutin legacy Steve Jobs dengan gayanya sendiri yang tenang dan penuh strategi. Satya Nadella di Microsoft juga gitu. Lebih pendiam dibanding CEO lain, tapi berhasil banget bikin perubahan budaya perusahaan. Jadi intinya, kalau lu introvert, lu tetap punya potensi besar buat mimpin. Asal lu nggak maksain diri buat jadi pemimpin bergaya ekstrovert. Mimpin dengan gaya lu sendiri, yang tenang, reflektif, dan penuh empati, itu udah cukup banget. Karena pada akhirnya, tim yang baik nggak butuh pemimpin yang paling rame, tapi butuh pemimpin yang paling bisa ngerti mereka dan bikin mereka maju bareng. Oke, sekarang bayangin lu lagi kerja di tim yang bosnya itu rame banget. Tiap pagi nyapa satu-satu, tiap meeting selalu penuh energi, dan kayaknya nggak pernah kehabisan kata. Lu belum selesai ngomong, dia udah nyamber. Lu bingung, dia udah punya jawaban. Nah, itu dia. Tipikal pemimpin ekstrovert. Ekstrovert tuh punya ciri khas yang kelihatan banget. Mereka seneng interaksi, seneng ngomong, dan gak malu tampil di depan umum. Buat posisi kepemimpinan itu kelihatannya ideal banget. Kenapa? Karena dunia kerja tuh suka banget sama yang karismatik. Yang bisa mimpin meeting, yang bisa ngomong di depan ratusan orang tanpa grogi, yang kelihatan pede tiap saat. Dan, ya, di banyak kasus, ekstrovert emang efektif banget sebagai pemimpin. Mereka punya kemampuan untuk ngedrive tim dengan energi mereka. Mereka jago banget dalam hal people skill, bikin suasana tim lebih hidup, gampang bangun koneksi sama klien, bahkan bisa ngebangun networking yang luas. Karena mereka aktif dan ekspresif, tim juga jadi lebih semangat karena dapat vibe positif dari atasannya. Terus, ada satu keunggulan yang nggak bisa disepelein. Ekstrovert jago banget narik orang ke visinya.
Lu pasti pernah lihat orang yang kalau ngomong tuh bikin semua orang ngangguk, semangat, dan mau gerak bareng. Nah, itu karena mereka pinter ngejual ide. Bukan cuma soal isinya, tapi cara nyampeinnya itu powerful banget. Ini penting banget di dunia kerja yang serba cepat. Kadang yang bisa bikin ide jalan tuh bukan ide paling bagus, tapi yang bisa bikin orang percaya dan ikut. Selain itu, ekstrovert lebih cepat ambil keputusan. Mereka nggak terlalu overthinking kayak introvert. Dalam situasi darurat atau ketika bisnis butuh langkah cepat, pemimpin ekstrovert bisa jadi penyelamat karena mereka nggak ragu ambil tindakan. Tapi semua kelebihan itu juga datang bareng kelemahan. Pemimpin ekstrovert kalau nggak hati-hati bisa jadi terlalu dominan. Karena mereka terbiasa ngomong duluan, mereka kadang nggak kasih ruang buat anggota tim nyampaikan pendapat. Apalagi kalau di timnya ada orang-orang introvert, bisa-bisa ide bagus malah nggak muncul ke permukaan karena nggak dikasih kesempatan. Terus, karena mereka energinya tinggi, kadang mereka juga bisa kesannya terlalu agresif atau pushy. Misalnya, ada tim yang butuh waktu buat mikir, tapi si pemimpin ekstrovert malah terus ngegas, pengen cepet-cepet dijalanin. Bukannya efektif, yang ada malah bikin tekanan yang nggak sehat. Dan satu lagi, karena mereka terbiasa tampil dan terlihat, pemimpin ekstrovert bisa terlalu fokus ke persepsi. Bukan berarti pencitraan ya, tapi kadang mereka terlalu mikirin gimana kelihatan keren di luar, sampai lupa ngejaga sistem internal tim. Performance-nya kelihatan luar biasa, padahal di dalam timnya ada konflik atau stagnasi yang nggak kelihatan dari luar. Makanya, supaya pemimpin ekstrovert bisa maksimal, mereka harus belajar kontrol diri. Belajar kapan harus ngomong, kapan harus dengerin, kapan harus nge-push, dan kapan harus kasih ruang buat tim berkembang sendiri. Kalau mereka bisa seimbangin itu, hasilnya luar biasa. Lu punya pemimpin yang bisa mendorong tim dengan semangat tinggi, tapi juga peka sama kebutuhan orang-orang di dalamnya. Bisa kasih arahan dengan jelas, tapi juga terbuka sama masukan. Bisa jadi wajah organisasi di luar, tapi tetap jaga keseimbangan di dalam. Banyak tokoh sukses di dunia ini yang termasuk pemimpin ekstrovert. Richard Branson, misalnya, founder Virgin Group, tipe yang suka tampil, suka tantangan, dan jago banget ngebangun relasi. Atau Elon Musk, walaupun dia agak unik secara sosial, tapi tetap punya gaya kepemimpinan yang tegas dan vokal banget. Dan mereka berhasil bukan cuma karena cerewet, tapi karena mereka tahu cara menggunakan kepribadian ekstrovert mereka dengan bijak. Jadi intinya, ekstrovert punya potensi gede banget buat jadi pemimpin yang powerful. Tapi itu semua cuma jadi kelebihan kalau mereka nggak egois sama spotlight dan bisa kasih ruang buat orang lain bersinar juga. Karena pemimpin yang benar bukan cuma soal suara paling keras, tapi soal bikin suara orang lain juga terdengar. Kalau udah ngomongin soal kepemimpinan, orang sering banget pengen nyari jawaban pasti. Yang paling bagus itu introvert apa ekstrovert sih? Kayak semuanya tuh harus hitam putih. Tapi kenyataannya, hidup nggak sesederhana itu, bro. Yang perlu dipahami dulu, kepemimpinan itu bukan soal lo lebih banyak ngomong atau lebih banyak diem. Bukan soal lo suka nongkrong atau suka nyendiri. Tapi soal gimana lo ngelola orang lain, ngelola diri lo sendiri, dan bikin semua itu jalan ke arah tujuan yang jelas. Introvert dan ekstrovert tuh kayak dua kutub yang punya kekuatan masing-masing. Introvert punya ketenangan, kemampuan dengerin, dan refleksi yang dalam. Ekstrovert punya energi, komunikasi yang kuat, dan kemampuan buat bikin tim semangat. Dua-duanya bisa jadi pemimpin hebat, asal mereka ngerti cara main di kekuatan sendiri dan nutupin kelemahannya. Masalahnya banyak orang tuh malah maksain diri buat jadi bukan dirinya. Introvert yang maksain tampil kayak ekstrovert jadinya capek sendiri. Ekstrovert yang nggak sadar dia harus ngerem jadinya ngedominasi semua hal. Padahal, kalau mereka masing-masing paham kelebihan dan blind spotnya, itu justru kombinasi yang kuat banget. Pemimpin yang introvert bisa jadi sumber kestabilan. Pemimpin yang ekstrovert bisa jadi motor penggerak. Dan kalau mereka belajar dari satu sama lain, boom, itu paket lengkap. Tapi kalau lu tetap pengen cari jawaban siapa yang lebih unggul, riset justru nunjukin bahwa yang paling efektif tuh ambivert, yaitu orang yang bisa fleksibel, kadang ekstrovert, kadang introvert, tergantung situasi. Dia bisa ngomong dan tampil waktu dibutuhin, tapi juga bisa dengar dan mikir dalam kalau itu lebih tepat. Ada penelitian dari Wharton School yang bilang ambivert punya performa sales yang lebih tinggi dibanding dua ujung spektrum lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu kapan harus nge-push, kapan harus diem. Mereka nggak terlalu agresif, tapi juga nggak pasif. Tapi ya, jadi ambivert itu bukan berarti lo harus di tengah-tengah terus. Intinya tuh adaptif. Lo bisa jadi pemimpin yang lebih ekstrovert saat harus ngelit presentasi besar, dan bisa jadi lebih introvert saat dengerin masalah tim. Yang penting lo punya self-awareness dan lo bisa ngatur energi sesuai konteks. Contoh nyata, Satya Nadella di Microsoft. Dia bukan pemimpin yang dominan secara suara, tapi bisa bawa Microsoft ke arah baru yang lebih manusiawi. Di sisi lain, Barack Obama, orangnya tenang tapi juga bisa banget bikin massa semangat lewat pidatonya. Mereka tuh pemimpin yang ngerti timing.
ngerti peran, dan ngerti siapa diri mereka. Jadi kesimpulannya, yang paling baik itu bukan introvert, bukan juga ekstrovert, tapi orang yang bisa adaptasi, ngerti diri sendiri, dan tahu gimana ngelola tim dengan cara yang tepat. Karena jadi pemimpin itu bukan soal lu cocok sama satu label, tapi soal lu bisa terus belajar, fleksibel, dan kasih ruang buat orang lain tumbuh bareng lu. Jadi ya, bukan soal lu introvert atau ekstrovert, tapi soal lu ngerti diri lu dan lu mau terus berkembang atau enggak. Tulis di kolom komentar ya, lu ngerasa lebih ke introvert, ekstrovert, atau malah ambivert. Dan pengalaman lu kayak gimana saat mimpin orang lain? Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.